Halo semuanya, nama saya Ayunan Moy. Hari ini saya akan memberitahu Anda kisah seorang putri yang menderita penyakit aneh. Hidungnya direntangkan oleh semua orang. Bimbak, Pankrek, dan Menteri adalah 3 veteran. Setelah dipulangkan, mereka tidak punya tempat. Mereka putuskan untuk pergi bersama. Mereka masuk ke hutan. Di sana mereka tinggal bertiga. Semangat-semangat. Mereka bersimpati. Mereka diberi 3 harta secara bergiliran. Sekarang gilirannya Bimbak. Bimbak menerima topi merah yang bisa berubah menjadi objek. Berharap Pancrak mendapat tas koin yang bisa ditampungnya. Pak Menteri memiliki banyak uang. Dia menerima harta kapan saja. Ketukan bisa memanggil pelayan dan prajurit untuknya. Saya ingin memiliki ketiganya. Harta karun dengan cepat membuat kaya. Saat bepergian di seluruh dunia melalui sebuah negara kuno, tempat itu sangat buruk jalannya, penuh lalat dan ditahan di luar perbatasan. Bimbak segera menggunakan topi merah miliknya, membuat banyak rokok untuk suap penjaga perbatasan. Akhirnya bisa masuk dengan mudah ke kota. Penampilannya mengejutkan seluruh negeri. Setelah mendengar berita, Raja mengundangmu segera ke istana, dan memberikan perjamuan besar untuk menghibur mereka di pesta. Putri Bosana muncul. Semua orang tertarik pada kecantikannya. Mereka satu persatu datang untuk berbicara. Pancrak dan Menteri cepat memenangkan hati putri. Dimek dingin dan marah. Dia kembali ke kamarnya. Pankrek dan Menteri mereka ingin menikahi sang putri. Mereka mengambil harta mereka, tunjukkan padanya setelah mabuk. Sang putri dan raja mencuri harta karun itu. Besok paginya mereka bangun. Mereka menemukan bahwa kehilangan tas uang dan harpa mereka. Keefektifannya untuk mengetahui bahwa sang putri telah mencuri. Mereka cari tahu tentang cerita Bimba. Memasuki istana sendirian. Berbicara kepada sang putri berharap untuk memakai topi merah. Untuk mengubahnya menjadi tas uang dan harpa. 2 teman serakah. Putri mulai mencari cara mengelabui topi. Untungnya Bimba bertekad untuk tidak tertangkap. Tapi dengan cepat, Raja membawa menterinya dan langsung mengambil topi Bemex. Harus disembunyikan sementara. Mereka diusir dari istana, dan kembali ke kemiskinan kuno. Tanpa bentuk lain, mereka pergi hanya bisa kembali ke hutan untuk meminta bantuan elf. Setelah bepergian, mereka berdua lapar dan Pankrek lelah. Mengambil apel dari tanah dan memakannya. Tapi aku tidak mengharapkan itu. Hidung tumbuh jauh. Kemudian saat makan, Gagak di pohon melemparkannya buah pir. Di sana hidung kembali normal. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan membawa mereka. Ketika mereka bangun, mereka menemukan satu sama lain kembali ke alam itu, dan bahkan berubah menjadi penampilan oriental. Memegang apel dan pir di tangannya. Ternyata ketiga Gagak sebelumnya adalah diubah oleh roh. Memberi mereka cara untuk menginstruksikan untuk sang putri. Mereka pergi ke samping dari istana. Mereka menjual apel. Raja lewat. Raja serakah segera menyita apel. Setelah melihat apel itu untuk sang putri, dia memakannya. Tapi setelah makan hidungnya tiba-tiba meregang, dan keluar dengan cepat dari istana tanpa berhenti. Mereka semua berlari mengejar hidung putri itu. Hidungnya semakin lama melintasi perbatasan negara. Setelah semua tahu, Raja menggunakan telepon untuk menanyakan posisi. Hidung putrinya keluar di mana-mana saat lewat sebuah rumah. Yang dipikirkan petani dia adalah monster. Jadi langsung menyiramkan air panas. Sang putri terbakar, dan dia berteriak. Hidungnya menyeberangi sungai untuk pergi ke Wina. Beberapa anak mereka melihat, dan mulai mengumpulkan batu untuk melempar. Itu apa? Menyebabkan sang putri mengambil beberapa teguk air. Setelahnya hidung itu mendarat. Raja Bin mendapat pesan. Ia mendapat sambutan hangat oleh penonton. Untuk tunjukkan rasa hormat yang ditawarkan Raja garam kualitas terbaik. Putri tidak tahu itu garam, jadi dia bernafas lurus. Dengan hidung hampir sekarat. Lalu hidungnya masuk ke Wina Jerman. Jerman mengirim pasukan untuk berhenti. Dan memperingatkan bahwa jika hidungnya berlanjut, Raja akan menyatakan perang. Hanya bisa menjelaskan bahwa itu adalah hidung putri. Tetapi menyadari, kunjungi setelah mendengar tentang itu. Hidung putri disambut ritual selamat datang. Raja Jerman juga memberi hidung medali. Melambangkan perdamaian. Medali digantung di hidung. Menyebabkan banyak rasa sakit. Putri Raja sangat kesal dengan hidungnya. Tiba-tiba 3 orang timur mendekati.
Penonton menegaskan kekuatan untuk menyembuhkannya. Mereka menemuinya, setelah berpura-pura menyelidiki. Sekarang waktu Bilmak memutuskan, untuk menggunakan merica untuk menyembuhkannya. Dan kemudian mereka pergi. Saat sang putri menghirup, putri mulai bersin terus-menerus. Keajaibannya itu setelah bersin, hidung sudah mulai memendek. Dan setiap waktu lebih cepat. Dalam hidung waktu hidung kembali ke penjaga perbatasan nasional. Dan cepat memanggil raja. Raja buru-buru memerintahkan mereka untuk cepat pulihkan putrinya. Hidung putri ke normalitas. Bimbat meningkat dari lada, memperingatkan raja bahwa setelah menghirup, sang putri akan bersin sangat keras. Mungkin menyebabkan gempa, jadi harus melakukannya pekerjaan perlindungan yang baik. Setelah menghirup lada, putri bersin, dan muncul gempa besar yang menyebabkan seluruh istana bergetar. Semua struktur runtuh. Setelah melewati banyak kesulitan hidung, akhirnya kembali ke tempatnya, tapi tetap tidak nyaman saat melihat ke cermin. Ternyata hidung belum sepenuhnya dipulihkan. Di luar seperti babi, raja memerintahkan mereka untuk menyembuhkan dengan cepat. Dimak memberitahunya, bahwa, mengembalikan barang curian hidung putri akan kembali. Setelah semuanya, raja hanya harus mengembalikan 3 harta karun Dimax. Mengeluarkan buah pir, menyuruh putri memakannya. Sangat cepat hidungnya kembali ke normal. Ketiganya pulih. Harta mereka kembali ke penampilan sebelumnya. Tapi mereka segera bertengkar. Masing-masing berencana, mereka mampu berdamai. Akhirnya tentara dan proyektil artileri siap tempur. Sekarang peri kecil muncul tepat waktu. Dan diambil langsung hartanya. Mereka baru saja bangun dalam hal ini. Berbasis momen dan properti dalam harta tidak bisa bertahan selamanya. Persahabatan adalah yang paling berharga. Hidup yang indah harus diciptakan. Film berakhir. 3 fantasi Ceko awal veteran. Jika Anda suka Anda bisa lihat aku Uyen. Makasih udah nonton.